Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Farel Faros Fausto dengan NIM 21120123123120002 dari kelas Metode Numerik D yang diampu oleh Bapak Eko Didik Widianto, STMT. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas penerapan atau program metode numerik bagian 1. Yang dimana pada tugas ini saya melakukan penerapan metode numerik regresi polinomial untuk prediksi tren penyebaran COVID-19, yang dimana ini merupakan judul yang saya angkat untuk melakukan implementasi dari metode numerik regresi. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat, uraian konsep yang saya gunakan, dan implementasi kode program serta hasil demonstrasi dari program tersebut. Untuk deskripsi singkat ini, permasalahan utama yang diangkat yaitu penerapan dalam bagaimana model tren data yang memiliki laju pertumbuhan sangat cepat atau eksponensial, seperti kasusnya pada COVID-19, penyebaran COVID-19, dengan menggunakan pendekatan sederhana seperti garis lurus atau regresi linear, maka hasil prediksi akan memiliki error. Nah, karena data aktual itu menunjukkan pola lengkung kurva, bukan garis lurus. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metode numerik yang lebih kompleks, yaitu regresi polinomial, untuk mencari persamaan yang paling mendekati pola distribusi data tersebut. Untuk uraian konsep, di sini konsep yang saya gunakan merupakan model yang mengacu pada persamaan regresi polinomial order 2 seperti dilihat pada slide ini, yaitu Y sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat dan ditambah MSE, yang dimana Y sebagai variabel tak bebas yang menandakan jumlah kasus, peningkatan jumlah kasusnya. Untuk variabel X yaitu variabel bebas yang menandakan hari ke N. Untuk A0, A1, dan A2 merupakan variabel dari koefisien di regresi yang akan dicari, dan MSE sebagai perhitungan error atau galatnya. Untuk implementasi dari kode program, sesuai pada slide ini, saya mencantumkan dari line 5 sampai line 11 karena ini merupakan kode penting yang akan menjalankan konsep dari rumus yang dipakai untuk mencari hasil dari regresi tersebut. Untuk implementasi kode program ini saya ambil dari line 5 sampai line 11 dari kode program saya, yang dimana pada line 5 itu menandakan hari yang menandakan sebagai variabel bebas atau variabel X, dan line 6 merupakan kasus yang ditandai dengan variabel tak bebas atau variabel Y. Untuk line 9 dan 10-nya, di sini saya menggunakan fungsi NP-Plovit yang dimana bertugas untuk mencari nilai dari ketiga koefisien tersebut menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Mengapa pada line 9 derajatnya sama dengan 2? Karena sesuai teori yang disampaikan, saya menggunakan metode kuadratik S kuadrat untuk mendapatkan kurva lengkung, bukan garis lurus. Untuk line 11 ya dari model prediksi, ketika variabel atau nilai A0, A1, dan A2 sudah ditemukan oleh komputer, maka line 11 ini yang bertugas untuk menyusunnya kembali menjadi sebuah fungsi matematika utuh. Jadi objek dari model prediksi ini ketika sudah berisi, sudah mendapatkan nilainya, maka sudah berisi rumus lengkapnya, yaitu Y sama dengan A2X kuadrat tambah A1X tambah A0. Dengan model ini kita bisa memasukkan nilai X beberapa saja dan program akan memprediksi jumlah kasusnya dengan variabel Y. Untuk contoh kode lengkapnya, di sini saya pada line 1 dan 2 merupakan modul yang digunakan untuk menjalankan program tersebut. Pada line 5 dan 11 merupakan kode pengimplementasian konsep metode regresinya. Dan pada line 13 sampai 14 di sini merupakan program yang akan menghitung error atau galatnya. Untuk seterusnya pada line 18 sampai line 43 itu merupakan kode yang akan menghasilkan output dari line 5 sampai line 15 ini. Contoh ketika kita run programnya, maka di sini akan muncul dua output, yaitu output gambar dan output dari terminal. Untuk output gambar ini terdapat titik merah sebagai data aktual atau hasil observasi peningkatan kasus COVID-19, dan garis biru putus-putus merupakan model regresi dari polinomialnya. Untuk sesuai pada ringkasan, di sini hasil demonstrasi program ditampilkan dalam bentuk grafik, yaitu antara hubungan antara waktu dan jumlah peningkatan kasus positif COVID-19, yang dimana grafik menunjukkan bahwa jumlah kasus mengalami peningkatan pesat
seiring bertambah hari dan ditandai dengan model kurva melengkung ke atas, yang dimana visualisasi ini memperlihatkan bahwa garis model regresi polinomial yang ditandai dengan garis biru mampu mengikuti pola persebaran titik data aktualnya atau titik merah dengan sangat presisi. Untuk output dari terminal, yang dimana kurva regresi polinomial berisi presisi mengikuti pola lengkung dan data aktualnya, yang dimana nilai mean square error atau MSE yang kecil itu ada 16.41 menunjukkan bahwa model polinomial mampu mempresentasikan tren data eksponensial dengan jauh lebih baik dibandingkan pendekatan linear biasa. Selain itu, hasil prediksi jumlah kasus untuk masa depannya yaitu pada hari 15, karena pada grafik hanya menunjukkan sampai hari 14. Untuk prediksi dari hari 15 ya juga berhasil dikalkulasi dan tampilkan pada terminal, yang dimana membuktikan bahwa kemampuan model dalam melakukan ekstrapolasi datanya. Sesuai pada terminal, jumlah kasus pada hari 15 bertambah menjadi 120 orang. Dari kode program yang saya buat, saya mengambil sumber dari GitHub, yang dimana setelah dari sumber tersebut saya rekayasa menjadi kode program sederhana menggunakan bahasa Python. Untuk NumPy dan Matplotlib merupakan modul tambahan yang saya gunakan untuk mengeksekusi atau mengcompile program tersebut supaya menghasilkan grafik dan perhitungan pada terminalnya. Untuk video presentasi kali ini saya cukupkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata.